Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jenny Ernawati, dosen manajemen S1 Universitas Pamulang. Baik, di sini kita akan memasuki pertemuan kedua. Pancasila sebagai identitas nasional. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengertian identitas nasional. Nah, ada yang tahu identitas nasional itu apa? Sebagai suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah identitas bersama atau kolektif yang melekat pada kelompok dan diperoleh melalui proses interaksi antar anggota kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok lain disertai dengan adanya kesadaran, tindakan, dan adanya tujuan bersama. Di sini, untuk pengertian identitas nasional itu juga dapat diartikan sebagai ideologi maupun kepribadian bangsa. Filsafat Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termaksud juga dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat diartikan juga sebagai ideologi negara. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki keunikan dibanding negara yang lain, di mana Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi, dan bahasa terbanyak di dunia. Maka dari itu, Indonesia bisa dikatakan memiliki ciri khas daripada bangsa lainnya. Kita lanjut. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Baik, di sini untuk unsur-unsurnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah suku bangsa. Oke, yang pertama ini suku bangsa. Yang kedua agama, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat ada bahasa. Baik, kita bahas satu persatu. Untuk suku bangsa, ini merupakan klasifikasi sosial dari sifat akriptif, maksudnya artinya sudah ada sejak lahir. Yang mana coraknya sama dengan jenis kelamin maupun umur. Ragam suku bangsa atau kelompok etnis banyak dijumpai di Indonesia, kurang lebih berjumlah 300 dialek bangsa. Yang kedua adalah agama. Masyarakat bangsa Indonesia lebih dikenal agamis. Agama yang tumbuh di Nusantara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun pada masa Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi. Istilah agama resmi juga dihapuskan pada saat pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang ketiga ada kebudayaan. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai pengetahuan tentang model pengetahuan secara kolektif, yang didukung dengan penafsiran mengenai lingkungan yang dihadapi, serta pedoman dalam tindakan dapat diartikan sebagai kebudayaan. Bahasa, yang terakhir adalah bahasa, di mana bahasa tersebut adalah sistem perlambangan yang dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia yang digunakan juga sebagai sarana berinteraksi antar manusia adalah arti dari bahasa. Selain itu,
Bahasa juga merupakan gambaran dari identitas nasional sebagai unsur pendukung. Nah, dari ketiga bagian identitas nasional tersebut dirumuskan menjadi 3 bagian. Yang pertama, Pancasila yang dilambangkan sebagai falsafah bangsa, ideologi negara, dan dasar negara dinamakan identitas fundamental. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 serta tata perundangannya, bendera negara, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaannya merupakan identitas instrumental. Yang terakhir, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, agama, serta kepercayaan dinamakan identitas alamiah. Lanjut. Proses berbangsa. Nah, proses itu sendiri terdapat beberapa. Yang pertama, itu prasasti kedukan bukit. Apa sih maksudnya? Baik, kita bahas satu persatu. Prasasti. Nah, ini berbahasa Melayu. Melayu kuno ya masuknya. Dan berhuruf Palawa. Bertuliskan Meriwat Vanua Sriwijaya Sidayatra Subhisa, yang artinya kurang lebih membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Nah, prasasti ini berada di Bukit Siguntang, dekat dengan Palembang. Pada saat kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Wangsa Sailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal. Kemudian pada zamannya bukan hanya kekuatan maritimnya saja, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Buddha yang terkenal di kawasan Asia. Yang kedua adalah masuk ke masa kerajaan Majapahit 1293 sampai 1525. Nah, kalau Sriwijaya itu kan sistem pemerintahannya dikenal sebagai sistem kedatuan. Namun, untuk Majapahit itu dikenal dengan sistem keprabuan, di mana kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa. Dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Nah, kemudian proses selanjutnya itu berdirinya organisasi yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Nah, kemudian selanjutnya ada Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk proses bernegara, di mana ada 2,
Yang pertama ada BPUPKI dan sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan atau PPKI. Nah, untuk pertemuan kedua, kita adakan kegiatan belajar dengan cara kalian membuat kelompok, bisa 4 orang per kelompok, di mana berikut tugasnya. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.